Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama Fahri di channel YouTube Galeri Fahri. Oh ya teman-teman, jadi di video kali ini Fahri lagi mau membuat roti coffee bun. Dan roti ini tuh teksturnya lembut banget, dalamnya kopong dan rasanya enak banget. Roti ini juga sering kita temui kalau kita lagi ke stasiun loh teman-teman. Nah, kalau kita mau bikin roti itu pasti kita perlu bahan-bahannya. Langsung aja, ini dia bahan-bahannya. Nah teman-teman udah tahu kan bahan-bahan untuk membuat rotinya? Yuk langsung aja sekarang kita mulai ke proses pembuatan rotinya. Jadi proses pembuatan roti coffee bun ini ada 3 tahap. Yang pertama tahapnya adalah kita membuat adonan roti. Yang kedua adalah kita membuat toppingnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sini. Dan tahap terakhir, tahap ketiga adalah kita memasukkan butter ke dalam adonan roti. Langsung aja sekarang Fahri membuat adonan pertama, yaitu adonan rotinya. Nah di sini kita siapkan dulu alat-alat untuk memasukkan adonan roti. Pertama kita masukkan tepung protein tinggi, ragi instan, gula pasir. Nah kalau udah, sekarang kita aduk dulu menggunakan spatula. Oke, sampai merata ya teman-teman. Oke, kurang lebih kalau udah merata seperti ini ya. Nah setelah itu baru kita masukkan setengah butir telur, 110 ml susu cair. Kita aduk lagi sampai merata. Oh ya teman-teman, tadi kan Fahri masukin setengah butir telur. Jadi pertama-tama kita pecahkan dulu 1 butir telur, lalu kita kocok sampai lepas, sampai merata telurnya. Baru kita bagi menjadi 2. Nah ini Fahri aduk kurang lebih. Kalau sudah menjadi seperti ini, kita masukkan butter atau mentega. Oke, kita haluskan lagi teman-teman. Nah ini emang agak berat ya. Nah teman-teman, jadi ini kita aduk sampai agak kalis, baru nanti setelah setengah kalis kita ulenin. Jadi harus sampai merata dulu ya teman-teman. Soalnya kalau masih kayak gini diaduk pakai tangan nanti malah jadinya lengket, terus susah juga soalnya belum nyatu gitu. Kita aduk lagi terus. Ini udah mau merata nih, bentar lagi nih udah pada mau nempel. Sebentar lagi. Iya. Dikit lagi Fahri, ayo Fahri. Nah. Ini oke. Nah udah mulai tercampur teman-teman. Baru habis ini nanti kita uleni pakai tangan, tapi bersih dulu tangannya. Nah teman-teman, ini adonannya udah setengah kalis. Habis itu bakal Fahri uleni. Tapi sebelum Fahri uleni, Fahri mau rapihin dulu barang-barang yang tadi bekas adonannya biar rapih. Nah teman-teman, ini adonannya udah setengah kalis, sudah tercampur merata. Dan sekarang Fahri mau uleni adonan ini menggunakan tangan teman-teman, biar feelnya tuh lebih masuk. Karena kalau masak pakai hati tuh pasti jadinya lebih enak juga teman-teman. Kita simpan dulu spatulanya. Fahri juga udah cuci tangan loh, jadi tangan Fahri udah steril dan bersih. Nah kita uleni kayak gini teman-teman, kita uleni pakai hati ya. Jadi kan kalau pakai hati tuh pelan-pelan mencampurkan adonan terigu dengan margarinnya biar tercampur merata. Aduh. Kalau marah kayak gini jadinya masakannya nggak enak. Jadi kita pelan-pelan pakai hati sampai merata ya teman-teman. Nah uleni ini tuh caranya kayak gini. Ini adonan kita agak pipihin, terus kita gini gulung gini, terus kita tekan. Set. Kayak gini sampai benar-benar kalis teman-teman. Oke. Wait, ini masih belum tercampur merata margarinnya, jadi masih licin sebelah. Oke, kita juga perlu pakai power, pakai tenaga biar cepet kalis. Dan pakai tenaga itu juga jangan marah-marah teman-teman. Kalau pakai tenaga marah-marah yang ada nanti malah jadi nggak bener. Ini sambil dipegang juga ininya biar nggak keangkat. Oke, ini adonannya udah
mulai kalis. Yang pinggirnya juga diambilin aja. Oke, ini adonannya udah mulai kalis, sudah mulai tercampur rata antara bahan margarin, terigu, dan bahan-bahan lainnya. Nah teman-teman, gimana nih? Fahri kan dari tadi udah pakai power, udah mulai ini bener-bener pakai tenaga banget ya. Udah jadi kan ototnya dua-duanya. Waduh, lanjut lagi nguleninnya biar nggak kelamaan. Oke. Ini pinggirnya juga set. Ini teknik ngulenin dari maminya Fahri kan, mami suka masak, jadi katanya ngajarin kalau ngulenin kayak gini, pakai tenaga, caranya kayak gini, jadi ilmu itu sangat bermanfaat. Oke. Ini kena lagi nggak apa-apa. Nah teman-teman, kalau udah diulenin tuh nanti hasilnya udah kurang lebih kayak gini. Kita ulenin lagi dikit lagi. Setelah diulenin baru kita diemin selama 1 jam kurang lebih. Tapi kalau mau lebih lembut lagi boleh ditambahin jadi contoh 1,5 jam atau 2 jam, itu jadi lebih lembut lagi. Cuma ya jangan kelamaan banget. Kalau adonan martabak baru tuh lama. Oke. Ini lumayan capek. Nah, ini dikit lagi teman-teman, dikit lagi adonannya udah jadi kalis sempurna sesuai yang kita harapkan. Nah teman-teman, jadi juga ini tuh kan jadi halus. Nah kalau udah kayak gini kita simpan di tempatnya lagi, lalu kita tutup menggunakan kain bersih selama kurang lebih 1 jam. Oke. Nah kita diamin di suhu ruangan aja. Sambil menunggu adonan rotinya selama 1 jam, ini Fahri agak terengah-engah ya karena capek. Sambil menunggu selama 1 jam, sekarang kita membuat topping rotinya menggunakan bahan-bahan yang ada di depan ini. Ini Fahri ambil dulu mangkok bersih. Lalu pertama kita masukkan kopi instan. Oke. Masukkan gula. Oke. Tepung terigu protein sedang. Sip. Lalu kita masukkan telur. Ini campur aja sih sebenarnya mau yang mana duluan, tapi yang duluan kopi dulu. Oke, kita masukkan telur. Sip. Lalu kita aduk menggunakan apa ini namanya teman-teman? Fahri kurang tahu. Kita aduk langsung. Nah, ini aduknya pelan-pelan ya. Soalnya ini nggak langsung jadi kayak yang kental atau gimana, jadi takutnya nanti berantakan. Kita aduk pelan-pelan menggunakan hati, tetap apapun yang dari hati pasti hasilnya pun akan bagus. Oke. Nah kita ini nggak usah nyampe benar-benar halus banget, nyampe kayak gini aja teman-teman. Setelah itu kita masukkan air hangat sebanyak 1 sendok makan. Oke. Kita aduk. Nah teman-teman, ini karena
Fahri agak capek ya, terus berat juga, jadi pakai sendok aja yang lebih kecil karena tempatnya juga kecil. Saat ini Fahri ambilin dulu yang nyangkut-nyangkut di sini. Wait. Pada nempel. Oke. Nggak usah terlalu bersih teman-teman. Oke, kita aduk lagi. Ini kayaknya airnya kurang deh, jadi kita tambahin lagi teman-teman, tambahin aja sedikit. Udah cukup. Oke, lalu kita masukkan butter. Ini 30 gram. Come on. Kita ambil aja sendok. Set. Oke. Kita hancurkan. Nah, kan setelah dikasih butter langsung jadi kayak agak encer dikit. Jadi kayak gini teksturnya. Oke. Nah, sempurna ini. Tapi kita harus aduk sampai merata ya, jangan ada margarin yang masih kayak gini tuh. Jadi kita aduk sampai merata, betul-betul merata. Cepet. Speed mode. Sambil ditekan teman-teman biar cepet hancur margarinnya. Ini kalau dilihat-lihat kayak bubur buat bayi ya. Kita tekan-tekan biar cepet hancur. Bunyinya enak tuh, satisfying. Nah teman-teman, ini dia adonan topping untuk rotinya sudah jadi, dan videonya bakal Fahri lanjutin ketika adonan rotinya sudah mengembang. 1 hour later. Setelah 1 jam kurang lebih teman-teman, akhirnya adonan rotinya sudah jadi dan sekarang Fahri mau buka. Oh ya teman-teman, Fahri mau ngingetin juga ini ada bahan tambahan yaitu butter atau margarin untuk isian di dalam rotinya. Langsung aja sekarang kita buka adonan rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya sudah ngembang ya teman-teman. Wah tuh, ngembang banget. Sekarang kita kempesin dulu. Set. Oke. Ini kita kempesin, terus kita ulenin lagi sebentar. Oke, ini bentar. Ini sampai benar-benar kempes teman-teman ya, kita uleni sebentar. Oke. Nah, tadi kan Fahri bilang butter ini mau buat isian di dalam adonan rotinya. Langsung aja sekarang Fahri mau bagi, kayaknya bagi jadi 4 deh. Ini Fahri timbang dulu di atas ini untuk mengetahui adonan ini berapa gram, terus kalau dibagi 4 jadi berapa. Ini Fahri timbang dulu. Oh, beratnya adalah 433 gram. Berarti berapa ya kalau dibagi? 433 gram. Oh, yaudah sejadinya aja lah kita bagi. Ini Fahri potong sekitar segini. Berapa gram? Gedein lagi nih biar masuk butternya. Oke, 115 gram. 115 gram. Segitulah, 116. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita buletin dulu, lalu kita pipihkan seperti ini. Nah, dipipihkan sampai benar-benar tipis biar nanti bisa kita tutup, jadi nggak bocor nanti waktu pas kita panggang. Oke. Nah, dilebarin. Kalau udah seperti ini teman-teman, sekarang kita masukin butternya. Oke.
lalu kita tutupin butternya biar nggak keluar. Nah kayak gini, set set, baru kita buletin lagi. Oh bentar, masih keluar. Wait. Buletinnya pelan-pelan ya, biar nanti nggak kecampur lagi butternya sama ininya, sama adonan rotinya. Oke. Yang penting rapih aja sih. Kita tutup sambil dicubit-cubit biar ketutup. Kayak gini. Oke, tekan. Nah jadi kan ya. Nah teman-teman, kalau adonannya sudah kita bulatkan seperti ini, bulat sempurna, sekarang kita simpan di loyang yang sudah kita oleskan oleh margarin biar tidak lengket pada saat nanti dipanggang. Lalu setelah itu teman-teman bisa lakukan hal yang sama ke sisa adonan rotinya. Nah teman-teman, ini dia adonan roti yang sudah Fahri isi dengan butter. Setelah kita isi adonan rotinya dengan butter, sekarang kita diamkan lagi selama kurang lebih 45 menit dan kita tutup menggunakan kain yang bersih. Oh ya, by the way, ini suara hujan kedengeran nggak teman-teman? Soalnya ini hujannya lumayan deras banget kan, dari yang tadinya panas terus sampai hujan, gara-gara ini proses pembuatan rotinya emang cukup lama teman-teman. Tapi semoga nggak tahu kedengeran ya. Nah teman-teman, sekarang kita pinggirkan dulu. Oh ya teman-teman, sambil nunggu adonan roti ini untuk mengembang lagi, sekarang Fahri mau masukin adonan topping roti yang sudah kita buat tadi ke dalam. Ini namanya, setahu Fahri sih ada yang bilang piping bag, ada yang bilang plastik churros, dan plastik segitiga lah kayak gitu. Nah ini sekarang Fahri mau masukin. Nah ini caranya, kita gulung ke bawah, set, kita gunain, tarik, tangan kita di bawah gini. Oke, bentar, kok susah ya? Nah kurang lebih kayak gini teman-teman. Langsung aja kita masukin adonan toppingnya ke dalam. Caranya kita masukin adonan toppingnya, bentar, set, masukin, terus kita tarik menggunakan jari yang ada di bawah sini. Set, kita tarik. Nah, dan lakukan sampai adonan toppingnya habis teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah Fahri pinggir rotinya sekitar 45 menitan. Dan sekarang Fahri mau buka nih. Kira-kira ngembang lagi gak ya teman-teman? Kita lihat. Oke. Nah, 1, 2, 3. Ngembangnya gede banget yang ini. Bulatnya gede meskipun itu langsung bulat. Tapi kenapa yang ini lonjong ya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini dia hasil akhir dari 45 menit kita sudah diamkan. Dan sekarang Fahri langsung aja mau kasih topping di atas rotinya. Pertama kita gunting dulu, ini ujung plastik segitiga aja teman-teman. Ini dibawain dulu ya biar nanti nggak jatuh tekan. Nah kalau udah digunting kayak gini, sekarang kita olesin dari mulai di tengah, kita puterin ke pinggir hingga merata teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak ya, soalnya nanti pada saat di oven jadi meleleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, setelah kita selesai ngasih topping di atas adonan rotinya, sekarang kita siap untuk oven di suhu 170 derajat Celcius dan waktunya adalah 20 menit kurang lebih. Langsung aja sekarang Fahri masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita tutup, kita nyalain di waktu 20 menit. Oke, suhu 170 derajat. Oke, udah benar. Saatnya kita tunggu sampai rotinya jadi. Wah.
lagi udah mau jadi nih. Aromanya udah wangi banget. Kayaknya sebentar lagi udah mau bunyi, artinya udah selesai ya. Bentar lagi kita ditungguin. Wanginya enak banget. Bentar lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Kau bunyi. Aduh, kan. Nah, bunyi akhirnya teman-teman. Kita diamkan dulu 5 detik biar nggak panas banget. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, jadi tertidur. Nggak, langsung aja. Ini Fahri juga udah nyiapin apa ini namanya? Kain tebal buat megang oven kayak gini panas biar nggak melepuh tangannya panasan. Fahri juga udah nyiapin penjepit untuk ngambil rotinya, jadi nggak sakit tangannya ya. Ini wanginya. Nah teman-teman, ini nanti bakal Fahri simpan di atas ini biar nggak langsung ke mejanya. Ini biar nggak makan. Ini dia hasil dari roti coffee bun. Ya, gede-gede banget ya. Ada yang nempel, nanti bakal Fahri pisahin. Dan langsung aja sekarang kita cobain. Oke teman-teman, ini dia hasil roti coffee bun yang udah Fahri buat tadi. Dan sekarang adalah waktunya untuk kita mencoba bagaimana rasa dari roti coffee bun ini. Ini sih bentuknya udah kayak roti-roti yang di stasiun ya teman-teman. Tapi kalau rasanya Fahri belum tahu, jadi langsung aja sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rotinya nggak terlalu kokoh dalamnya teman-teman, tapi lembut banget di mulut. Luarnya crunchy, tapi dalamnya lembut banget. Ini kan Fahri belum nyobain butternya, sekarang Fahri mau nyobain butternya di tengah-tengah butternya. Dan kita belah. Oh, panas. Wah, dan enak banget. Kita coba yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, jadi roti coffee bun yang Fahri buat itu dari rasanya, dari bentuknya, wanginya itu tuh udah persis banget sama kayak roti stasiun. Jadi kalian juga bisa bikin, dan kalau Fahri kasih nilai roti ini udah Fahri buat, nilainya ya 90 deh. Karena ini meskipun bikinnya ribet, tapi rasanya, bentuknya, pokoknya enak banget deh. Kalian harus coba bikin ini. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari Fahri. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu tonton terus video di channel YouTube Galeri Fahri dan juga Harmoni Fahri. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share juga. Dadah. Ini Fahri mau ngabisin dulu ya.